Permata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini, diangkat dari karya besar Esa Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau dengan judul Kisah Api di Bukit Menoreh. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-523. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, demikianlah maka mereka yang berada di Regol pun perlahan-lahan melangkah melintasi halaman dan kembali ke pendopo. Sedang Agung Sedayu dan Swandaru pergi sejenak ke Gandok menengok Kiai Gringsing dan Ki Sumangkar yang masih berbaring. Raden Sutawijaya itu sudah berangkat? Bertanya Kiai Gringsing. Ya Guru, ya Guru, jawab Agung Sedayu dan Swandaru hampir bersamaan. Kiai Gringsing menarik nafas dalam-dalam, tetapi ia tidak berkata apapun lagi. Ki Sumangkar pun agaknya lebih senang mengangguk-angguk saja, tanpa bertanya sesuatu. Sambil melangkah ke pendopo, Swandaru berdesis ragu. Apakah kau tahu apakah yang penting bagi Raden Sutawijaya itu? Agung Sedayu menggelengkan kepalanya. Jawabnya, aku tidak tahu. Bagaimana pendapatmu tentang gadis yang disebut-sebut oleh beberapa orang termasuk Daksina? Apakah agaknya gadis itu telah menumbuhkan persoalan yang penting bagi Raden Sutawijaya? Mungkin, bahkan mungkin bukan saja bagi Raden Sutawijaya, tetapi juga bagi Mataram. Swandaru menarik nafas. Katanya, agaknya memang demikian. Gadis itu gadis yang penting bagi Sultan Pajang. Menurut pendengaran kami, Sultan Pajang adalah seorang raja yang agak banyak terlibat hubungan dengan perempuan. Iya, dan itulah kelemahan Sultan Pajang. Tetapi agaknya Raden Sutawijaya pun demikian. Agung Sedayu hanya menundukkan kepalanya saja, meskipun tidak jelas baginya, namun ia dapat menduga bahwa agaknya Sultan Pajang telah mendengar bahwa salah seorang gadis yang ditemukannya di Kalinyamat itu telah membuat hubungan dengan Raden Sutawijaya tanpa izinnya, dan apabila persoalannya telah memuncak, maka persoalan pribadi itu akan membakar hubungan baik antara Pajang dan Mataram yang nampaknya memang sudah menjadi semakin buram. Tetapi keduanya tidak memperbincangkannya lagi. Mereka pun kemudian duduk di pendopo bersama beberapa orang pemimpin tanah perdikan Menoreh. Ki Argo Pati sendiri telah masuk ke dalam rumah bersama Pandanwangi. Prastowo yang masih ada di pendopo pun kemudian mendekatinya sambil berkata, aku akan ke belakang dahulu. Agung Sedayu merenung sejenak, lalu katanya, aku ikut bersamamu. Prastowo memandang Agung Sedayu sejenak, lalu berpaling kepada Swandaru. Kau di sini mengawali Kedemang sejenak. Aku ikut ke belakang. Biarlah ia ikut ke belakang. Barangkali ia dapat membantu mengambil air atau membersihkan kuda. Potong Ki Demang Sangkal Putung. Aku akan menengok Kiai Gringsing dan Ki Sumangkar. Demikianlah, maka mereka pun telah meninggalkan pendopo. Tetapi di pendopo itu masih ada beberapa orang pemimpin pasukan pengawal tanah perdikan Menoreh.
Meskipun agaknya menoreh telah menjadi tenang kembali, namun di setiap padukuhan harus dipersiapkan penjagaan yang baik. Orang-orang yang berhasil melarikan diri dari padepokan yang pecah itu tentu akan bertebaran kemana-mana. Mungkin ke telatah tanah perdikan menoreh, mungkin justru memasuki daerah Mataram yang sedang dibuka. Tetapi mungkin juga mereka memasuki tanah Mataram dengan tujuan yang sudah jauh berbeda dengan yang pernah mereka lakukan. Mereka memasuki telatah Mataram dengan niat yang baik, karena mereka telah kehilangan pegangan. Maka mereka merasa lebih baik membuka hutan dan hidup wajar di dalam sebuah padukuhan yang baru, bersama orang-orang yang baru, dalam suasana yang lain dari suasana kehidupan di Padepokan Panembahan Agung. Dalam pada itu, di gandok yang lain, Ki Waskita duduk di amben yang besar bersandar dinding. Dibiarkannya angan-angannya terbang dari waktu ke waktu. Yang baru saja terjadi di lembah terasing itu telah mengungkapkan masa hidupnya yang lampau, petualangan yang kadang-kadang agak binal, namun kemudian semakin matang ia menguasai ilmunya. Maka rasa-rasanya apa yang sudah dilakukannya itu bagaikan bayangan yang pahit. Dengan sepenuh hati maka ia bertekad untuk menghentikannya. Maka Ki Waskita memilih suatu kehidupan yang tenang, meskipun sebagian dari ilmunya masih terus dapat dipergunakan. Ia memiliki karunia dari Yang Maha Kuasa untuk melihat isyarat bagi masa dan tempat yang terpisah oleh waktu dan jarak. Dan karena ilmu itu dirasakannya tidak merugikan orang lain, maka ia masih tetap mempergunakannya. Tetapi pada suatu saat, ia harus mempergunakan ilmu yang lain yang telah disimpannya untuk beberapa lama. Untunglah Rudito tidak melihat seluruhnya, sehingga ia tidak akan menuntut untuk mewarisinya. Ki Waskita berhenti sejenak, lalu katanya, "Aku kira ilmu ini tidak sesuai dengan jiwanya yang agak lemah. Ia memandang semuanya dari kepentingan diri sendiri." Ki Waskita mengerutkan keningnya sejenak, lalu katanya, "Tetapi agaknya ia telah berubah. Tetapi tidak seorang pun dapat menjamin bahwa apabila ia memiliki ilmu itu, ia akan menjadi semakin mengendap." Dan sekilas terbayang olehnya Panembahan Agung yang salah langkah justru karena ia memiliki ilmu yang dahsyat itu. Ki Waskita menarik nafas dalam-dalam. Ia adalah orang yang berusaha memandang persoalan yang dihadapinya, apalagi yang menyangkut orang banyak, dengan sejujur-jujurnya. Meskipun Rudito adalah anaknya sendiri, tetapi ia tidak dapat dengan begitu saja memberikan pengetahuan yang dapat membahayakan ketenangan lingkungannya, seperti Panembahan Agung. Ki Waskita menarik nafas dalam-dalam. Ia mengucapkan syukur di dalam hatinya bahwa Yang Maha Kuasa memberikan tuntunan kepadanya, sehingga ia tidak kehilangan akal karena justru ia telah berhasil menguasai beberapa macam ilmu yang dahsyat, dan bahwa ia masih dapat menyumbangkan ilmunya bagi ketenangan hidup sesamanya. Namun agaknya Ki Waskita masih mempunyai banyak harapan pada anak laki-lakinya itu untuk menemukan jalan yang baik dan matang. Meskipun sebagai seorang ayah, Ki Waskita dibayangi oleh keraguan-raguan dan kecemasan, sehingga ia tidak berani melihat isyarat bagi masa depan Rudito.
tetapi berdasarkan perkembangan pribadinya yang dirasakannya di saat terakhir, agaknya Rudito akan menemukan dirinya bukan sebagai seorang anak yang cengeng, manja dan mementingkan dirinya sendiri. Meskipun demikian, setiap kali ia ingin mencoba melihat masa depan anaknya, ia masih saja dibayangi oleh keraguan-raguan. Ia tidak akan begitu banyak terpengaruh seandainya ia melihat kemungkinan yang buram bagi orang lain. Bahkan ia merasa beruntung bahwa ia dapat memberitahukannya, sehingga orang itu sempat mempersiapkan dirinya dan menjauhkan kemungkinan yang lebih buruk lagi. Tetapi jika yang dilihatnya itu adalah masa yang buram bagi anaknya sendiri, maka hatinya tentu akan menjadi sangat bersedih, dan itu pun disadarinya bahwa kelemahan hati manusiawinya lah yang telah membuatnya takut melihat kenyataan yang bakal dihadapi. Di belakang, pada saat itu Prastowo sibuk dengan kerjanya. Meskipun sebenarnya ia masih lelah, namun ia termasuk anak yang rajin. Ia harus membersihkan kuda yang baru saja mereka pakai ke medan, kuda yang dipergunakan oleh pamannya dan Pandanwangi. Tetapi kini ia mendapat kawan pekerja. Agung Sedayu dan Swandaru pun termasuk anak-anak muda yang biasa bekerja berat, selain beberapa orang pelayan. Agung Sedayu dan Swandaru tidak saja sekedar membersihkan kuda yang mereka pakai sendiri, tetapi juga kuda-kuda Kiai Gringsing dan Ki Sumangkar. Daripada kita kehabisan waktu menimba air, bagaimana jika kuda-kuda ini kita bawa saja ke sungai? Berkata Swandaru. Prastowo mengerutkan keningnya. Katanya, tetapi tentu tidak sebanyak ini. Nanti kita pergi ke sungai, membawa beberapa saja yang mudah dikuasai. Demikianlah, setelah sebagian dibersihkan di halaman belakang dan dimasukkan ke dalam gedokan, maka yang lain pun dimandikannya di sungai. Mereka membawa kuda-kuda itu ke dalam air, sehingga dengan mudah mereka memandikannya tanpa menghabiskan tenaga untuk menimba. Pada itu, selagi mereka sibuk dengan kuda-kuda itu, seseorang perlahan-lahan mendekatinya dengan ragu-ragu. Sejenak ia berdiri di tepian, namun kemudian ia melangkah mendekat. Prastowo lah yang mula-mula melihatnya. Sambil mengerutkan keningnya, ia berdesis, "Anak cengeng itu datang pula kemari." Swandaru berpaling sejenak, kemudian sambil menarik nafas dalam-dalam, ia berkata, "Aku juga termasuk anak manja, tetapi aku tahu bahwa manja yang berlebih-lebihan seperti itu sama sekali tidak menguntungkan." Agung Sedayu yang juga berpaling tidak berkata sepatah kata pun, namun ia melihat sesuatu yang lain di wajah anak muda yang bernama Rudito itu. Tetapi karena ia tidak yakin akan penglihatannya, maka ia pun sama sekali tidak mengatakannya. Prastowo yang benar-benar telah menjadi jemu melayani Rudito masih saja berpura-pura tidak melihatnya. Bahkan ia telah bergeser dan membelakangi anak muda yang berdiri di tepian itu. Nampaknya ia masih saja sibuk memercikkan air ke tubuh kuda yang sedang dimandikannya. Ternyata Swandaru pun tidak menghiraukannya sama sekali. Seperti Prastowo, ia sibuk dengan kudanya dan menggosoknya dengan sepotong kain.
Agung Sedayulah yang kemudian tidak sampai hati membiarkan anak muda itu terlalu lama berdiri termangu-mangu di tepian. Karena itulah, maka anak muda itu pun mengangkat wajahnya dan seakan-akan baru saja melihat Rudito itu berdiri di situ. "Oh, kau?" bertanya Agung Sedayu. Rudito menganggukkan kepalanya. Jawabnya lambat. "Iya." "Kenapa kau kemari?" bertanya Agung Sedayu pula. Rudito termangu-mangu sejenak, lalu dengan ragu-ragu ia bertanya, "Apakah aku dapat membantu kalian untuk memandikan kuda-kuda itu?" Pertanyaan itu ternyata telah mengejutkan, sehingga Prastowo dan Swandaru pun terhenti sejenak sambil memandang Rudito yang termangu-mangu. "Kau akan memandikan kuda?" bertanya Prastowo. Rudito mengerutkan keningnya. Jawabnya, "Aku memang tidak biasa memandikan kuda, Prastowo, tetapi aku ingin belajar melakukannya. Akhirnya aku berpendapat bahwa pada suatu saat aku pun harus memandikan kuda sama seperti yang kalian lakukan." Prastowo dan Swandaru saling berpandangan sejenak, sedang Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam, seakan-akan ia melihat bayangannya sendiri pada anak muda yang bernama Rudito itu. Sebagai seorang anak muda yang pernah mengalami perkembangan pribadi yang cukup berat, maka Agung Sedayu segera dapat merasakan ada sesuatu yang bergejolak di hati Rudito. Karena itu, maka ialah yang mula-mula menanggapinya dengan penuh minat. Sejenak dipandanginya wajah Rudito yang nampak bersungguh-sungguh. Kemudian sambil menganggukkan kepalanya, ia berkata, "Kemarilah, jika kau memang ingin mencoba menyesuaikan dirimu dengan kehidupan yang barangkali agak terlampau keras bagimu." "Iya, aku selama ini menganggap bahwa aku dapat berbuat apa saja tanpa berbuat sesuatu." Swandaru dan Prastowo mulai merasakan getaran di dalam hati anak muda itu. Wajah Rudito nampaknya telah berubah. Tatapan matanya tidak lagi memancarkan perintah yang tidak berkeputusan. Mulutnya tidak lagi menuntut perhatian orang lain, dan ia mulai mendengarkan pendapat orang lain atas dirinya. Anak-anak muda itu pun menjadi iba kepadanya. Prastowo yang mula-mula merasa sangat jemu karena tingkah lakunya, kini menganggap anak itu sebagai anak yang paling malang. "Apakah kau benar-benar akan mencoba memandikan kuda?" Hampir di luar sadarnya Swandaru bertanya. Rudito mengangguk. "Baiklah, kemarilah. Kau tentu akan segera dapat melakukannya. Jika kau tidak mengejutkan kuda yang sedang kau mandikan, maka kuda itu pun tidak akan berusaha untuk lari." Perlahan-lahan Rudito melangkah ke dalam air sungai yang tidak begitu dalam. Kakinya memang agak merasa sakit karena batu-batu kerikil, tetapi sama sekali tidak dihiraukannya. Sehingga semakin lama ia pun menjadi semakin ke tengah mendekati anak-anak muda yang sedang memandikan kuda itu. Sejenak kemudian Rudito telah ikut serta memandikan kuda-kuda itu. Semula tangannya memang agak canggung, tetapi semakin lama pekerjaan itu menjadi semakin menarik. Bahkan rasa-rasanya ia menemukan kegembiraan baru di dalam percikan-percikan air sungai itu. Rudito tidak menghiraukan lagi pakaiannya yang kemudian menjadi basah kuyup seperti pakaian anak-anak muda yang lain. Tetapi Rudito tidak mau melepaskan bajunya seperti kawan-kawannya. Karena itu, maka baju yang masih dipakainya itu pun menjadi basah kuyup pula karenanya.
Sejenak kemudian maka anak-anak muda itu pun menuntun kuda-kuda itu kembali ke rumah Ki Arkopati. Tidak banyak orang yang memperhatikannya. Mereka yang bertemu di sepanjang jalan sekedar menganggukkan kepalanya karena mereka sudah mengenal anak-anak muda itu sedang memandikan kuda sama sekali. Bukan pekerjaan yang aneh bagi mereka. Ketika mereka sampai di rumah Ki Arkopati, maka mereka pun segera memasukkan kuda-kuda itu ke dalam kandang. Kemudian anak-anak muda itu pun kembali ke bilik masing-masing untuk mengambil ganti pakaian yang basah. Mereka masih akan mengguyur tubuh mereka di pakiwan sebelum mereka berganti pakaian. Berbeda dengan Agung Sedayu, Swandaru dan Prastowo yang setelah memberikan keterangan bahwa mereka baru saja memandikan kuda di sungai, maka pakaian mereka yang basah sama sekali tidak menjadikan persoalan apapun. Namun ternyata bahwa pakaian Rudito yang basah itu telah sangat mengejutkan ibunya. Kenapa pakaianmu, Rudito? Dan apalagi yang telah terjadi atasmu? Rudito memandang ibunya sejenak, lalu jawabnya dengan tenang. Aku ikut memandikan kuda di sungai, Ibu. Memandikan kuda? Ibunya mengulangi dengan mata terbelalak. Hei, kenapa kau harus memandikan kuda? Apakah tidak ada seorang pelayan pun yang mau memandikan kudamu? Dan barangkali juga kuda ayahmu. Aku ikut dengan Agung Sedayu, Swandaru dan Prastowo. Kenapa kau ikut dengan anak-anak itu? Kau dapat menyuruh orang lain? Atau barangkali kau dapat menyuruh anak-anak itu memandikan kudamu dengan sekedar upah? Tetapi kali ini Rudito menggelengkan kepalanya. Katanya, ternyata senang sekali memandikan kuda di sungai. Barangkali kerja yang lain pun memberikan kegembiraan yang serupa. Aku belum pernah pergi ke sawah untuk membajak dan mencangkul. Aku kira pekerjaan itu pun memberikan kepuasan tersendiri. Apalagi jika kelak kita memetik hasilnya. Aku tidak mengerti apa yang kau maksudkan. Ibu, berkata Rudito, ternyata aku selama ini telah jauh ketinggalan dari anak-anak muda sebayaku. Aku tidak dapat mengerjakan apa yang sanggup mereka lakukan dengan baik. Oh, Rudito, apakah sebenarnya yang telah terjadi atasmu? Kenapa kau tiba-tiba saja telah berubah? Kau tidak perlu berbuat apa-apa, anakku. Kau tidak perlu berbuat seperti anak-anak padesan itu. Kita mempunyai banyak pelayan di rumah. Kita mempunyai uang untuk mengupah orang-orang yang dapat mengerjakan pekerjaan kita. Itulah yang membuat aku ketinggalan, Ibu. Terlalu jauh. Ibunya masih akan menjawab, tetapi mereka berpaling ketika terdengar suara. Tetapi masih ada kesempatan untuk mengejar ketinggalan itu, Rudito. Ibunya memandang kiwas kita yang berdiri di muka pintu sambil menatap wajah anaknya. Dengan nada yang datar ayahnya itu berkata selanjutnya, "Kau agaknya telah menemukan jalan yang benar, anakku." Apakah yang kau maksud, Kiai? Bertanya Ibu Rudito itu. Apakah kau akan menjadikan anak kita seperti anak-anak padesan yang melarat itu dan membuatnya menjadi budak? Tidak, anakku harus menjadi anak yang lebih baik dari mereka. Anakku tidak seharusnya bekerja di sawah, apalagi memandikan kuda. Ayahnya menarik nafas dalam-dalam. Katanya, seharusnya kita berterima kasih bahwa sepercik cahaya terang telah memancar di hati anak kita itu.
Nyai Waskita termangu-mangu sejenak, tetapi nampak pada sorot matanya bahwa ia tidak dapat mengerti keterangan suaminya. Baginya Rudito adalah anak yang lain dari anak-anak Patisan. Bahkan bagi ibu Rudito itu, anaknya adalah anak yang lebih tinggi martabatnya dengan anak-anak Sangkal Putung, meskipun yang seorang dari keduanya adalah anak Demang di Sangkal Putung. Tetapi ibu Rudito itu tidak berusaha mengetahui lebih banyak tentang sikap suaminya. Ia seolah-olah telah menentukan sikapnya sendiri terhadap anaknya. Karena itu, maka katanya kemudian, Aku akan tetap menjaga agar derajat anakku tidak merosot. Ia harus tetap menjadi anak yang baik, yang terhormat dan berwibawa. Ki Waskita menarik nafas dalam-dalam, namun ia pun sadar bahwa tidak akan ada gunanya menjelaskan kepada istrinya untuk langsung dapat dimengerti. Mudah-mudahan pada suatu saat ibunya dapat mengerti, katanya di dalam hati. Rudito sendiri kemudian merasa dirinya berdiri di persimpangan jalan. Ia kini sadar bahwa ibunya masih tetap dalam sikapnya, dan itulah yang membuatnya semakin jauh dapat menyelami dirinya sendiri. Perlahan-lahan ia dapat melihat sebab yang membuatnya tumbuh di dalam keadaan yang lain dari anak-anak muda sebayanya. Ketika malam kemudian menyaput induk tanah perdikan menoreh, maka Rudito mendapatkan Agung Sedayu dan Suwandaru yang duduk di serambi gandok. Udara yang panas membuat mereka tidak tahan berada di dalam bilik menunggui Kiai Gringsing dan Ki Sumangkar. Apalagi mereka terlampau asik berbicara di antara mereka, orang-orang tua, bersama Ki Demang Sangkal Putung. Tetapi sikap Rudito pun kemudian sudah sangat berlainan. Ia tidak lagi memandang kedua anak-anak muda itu dengan kepala tengadah dan mengucapkan perintah-perintah dan menyatakan keinginan-keinginannya tanpa menghiraukan perasaan orang lain. Kini Rudito itu duduk di hadapan Agung Sedayu dan Suwandaru dengan kepala tunduk. "Aku minta maaf kepada kalian," berkata Rudito itu, "kepada kau berdua, kepada Pandanwangi, dan kepada Prastowo." Agung Sedayu bergeser setapak, lalu katanya, "Kesalahanmu bukan kesalahan yang tidak termaafkan. Kami tahu bahwa kau selama ini dibayangi oleh kepribadian yang belum terbentuk karena lingkungan keluargamu. Hampir tidak masuk akal bahwa kau adalah anak Ki Waskita yang tidak dapat dibayangkan betapa tinggi kemampuannya." Rudito mengerutkan keningnya, lalu katanya, "Maksudmu?" Agung Sedayu termangu-mangu sejenak, lalu katanya, "Ayahmu adalah seorang yang memiliki ilmu tidak ada duanya dari mereka yang pernah aku kenal." Rudito tidak mengerti yang dimaksud oleh Agung Sedayu, namun kemudian ia menyahut, "Ayah hanya mampu menebak apa yang dilihatnya dalam isyarat. Kadang-kadang benar dan kadang-kadang salah." Agung Sedayu dan Suwandaru mulai merasakan sesuatu yang ganjil pada tanggapan Rudito terhadap ayahnya. Bahkan mereka pun kemudian mulai curiga bahwa Rudito tidak banyak mengetahui bahwa ayahnya memiliki kemampuan olah kanuragan yang luar biasa di samping ilmunya yang ajaib itu. Karena itu, maka Agung Sedayu dan Suwandaru pun kemudian tidak lagi berbicara tentang kemampuan Ki Waskita. Namun mereka ingin menjajaki perkembangan pribadi Rudito. "Rudito,
Swandarulah yang kemudian bertanya kepadanya, "Aku melihat sesuatu yang berubah pada dirimu. Apakah kau menyadarinya?" "Aku menyadari," berkata Rudito. "Aku merasa bahwa aku selama ini bersikap lain dengan sikap anak-anak muda sebayaku. Aku dipengaruhi oleh perasaan yang baru sekarang aku sadari bahwa hal itu kurang menguntungkan bagi diriku sendiri." Swandaru mengangguk-anggukkan kepalanya. Katanya, "Tetapi kau adalah orang yang jujur sekali, Rudito. Jarang sekali orang yang mau mengakui kelemahan sendiri di masa lampaunya." "Aku mengalami getaran yang sangat dahsyat di dalam jiwaku. Aku bahkan merasa bahwa aku tidak akan pernah dapat melihat matahari terbit esok pagi." Rudito berhenti sejenak. Lalu katanya, "Ketika Paman Sumangkar menemukan aku, rasa-rasanya aku adalah orang yang mati dan hidup lagi. Goncangan itulah yang membuat aku harus mengakui apa yang terjadi atas diriku." "Apakah dengan demikian kau kemudian berhasrat untuk mempelajari olah kanuragan?" "Sudah terlambat." "Tidak, kau adalah seorang laki-laki. Adikku, Sekar Mirah adalah seorang gadis. Ia tekun mempelajari ilmu di saat ia sudah dewasa. Ia pun mengalami guncangan seperti yang terjadi atasmu ketika ia diculik oleh seorang laki-laki yang menginginkannya. Kini Sekar Mirah adalah seorang gadis yang dapat menjaga dirinya sendiri." Rudito tersenyum. Katanya, "Tetapi aku memilih jalan lain. Kekerasan bukan satu-satunya jalan untuk membina ketentraman. Jika Raden Sutawijoyo dan Paman Argopati mempergunakan kekerasan untuk membuat Mataram dan Menoreh tentram dan tidak lagi diganggu oleh orang-orang bersenjata yang ternyata di bawah pimpinan Panembahan Agung itu, maka aku akan memilih jalan lain." "Apakah yang kau pilih itu?" bertanya Agung Sedayu. "Jika setiap orang menghindarkan diri dari tindak kekerasan, maka rasa-rasanya kita bersama-sama akan hidup tentram. Memang agaknya kemungkinan itu jauh sekali dari batas pencapaian di masa kini. Tetapi aku kira itu adalah cara yang dapat dimulai." Agung Sedayu dan Swandaru mendengarkan kata-kata Rudito itu dengan dada yang berdebar-debar. Mula-mula mereka tidak begitu menyadari arti dari kata-kata itu. Namun kemudian terasa sesuatu yang lain menyentuh hati mereka. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Api di Bukit Menoreh pada episode berikutnya. Sampai jumpa.